kasih kita, ya insya Allah kelak beliau akan menunggu kita untuk sama-sama menuju kepada Allah. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah mungkin 2 hari ini kita akan merayakan kembali, mengingat kembali hari lahirnya baginda Rasulullah dengan segala perjuangan-perjuangan yang telah beliau lalui. Dan juga kepada seluruh sahabat Nabi, keluarga Nabi yang begitu istimewa, mempertaruhkan nyawa, jabatan, harta. Ya insya Allah mungkin sebentar lagi kita akan berkisah-kisah tentang orang-orang sahabat keluarga yang selalu dekat dengan baginda Rasulullah dan semuanya ahli surga. Kemudian mohon maaf ibu-ibu sekalian karena saya tak hafal nama ibu-ibu, tapi salam ta'zim saya kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua jikalah di pagi hari ini kita disatukan dalam majelis ilmu, semoga esok di Yaumul Qiyamah kita disatukan kembali, ya, sama seperti ini. Amaliyah yang paling Nabi sukai adalah amaliyah menuntut ilmu. Nah, bahkan Nabi membandingkan kalau ada orang sholatnya 1000 rakaat, ilmunya tidak ada, itu lebih bagus orang nuntut ilmu walau 2 rakaat sholat sunnah. Ada orang ngaji, ilmunya ada, dia sholat 2 rakaat. Itu kata Nabi lebih baik dari orang yang 1000 rakaat sholat, ilmu tidak ada. Nah, maka alhamdulillah amaliyah terbaik di dunia ini yang paling Allah sukai adalah amaliyah menuntut ilmu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu baca hadis Nabi tentang menuntut ilmu banyak sekali. Salah satunya ada malaikat khusus diutus Allah untuk melindungi orang yang sedang ngaji. Coba lihat, ada nggak amaliyah yang seperti itu, yang malaikat datang khusus. Kalaulah kita bersedekah, kita ada duit, keluarin duit, kita kasih ke orang, itu dikasih pahala oleh Allah pasti, insya Allah. Tapi tidak ada malaikat khususnya. Kalau ibu mungkin mau sholat di rumah misalnya, ya, kalau ibu-ibu kan di rumah, pahala dikasih oleh Allah, tapi tidak ada malaikat khususnya. Kalau orang menuntut ilmu, kata Nabi, innal malaikata ajnihataha li talabil ilmi, kata Nabi. Itu kata Nabi, kalau orang menuntut ilmu, malaikat datang malaikat itu, kata Nabi, ajnihataha, dia buka sayap. Malaikat itu ada sayap. Jangan digambarkan malaikat sayapnya itu kanan kiri, ya, seperti kita lihat di kartun-kartun di TV-TV. Memangnya begitu, Jengku? Ada yang begitu. Terus gimana juga malaikat? Kita tidak tahu. Dalam riwayat kitab yang kami baca itu, malaikat itu bukan perempuan, bukan laki-laki, bukan manusia, bukan jin juga. Dia itu cahaya. Nah, kalau cahaya itu kan nggak tahu kita apa malaikat itu sayap kiri kanan, depan belakang, mana kita tahu. Salah satu malaikat yang paling terbanyak sayapnya itu adalah malaikat Jibril. Dia punya 60.000 sayap. Tangan beliau ini itu bisa dia pegang matahari. Matahari dipegang sama dia. Nah, begitulah keistimewaan orang menuntut ilmu. Kalau kita mau cerita-cerita menuntut ilmu, banyak sekali kelebihannya. Mulai dari pergi, tadi ibu-ibu dari situ kan, dari kantor. Pernah nggak ibu-ibu dari kantor tuh hitung langkah kaki dari sana ke sini? Ada 10 langkah kaki lebih, ya. 20 kayaknya kita bilang, ya. 20 itu dihitung sama malaikat tuh. Mau ngaji aja dihitung, bukan ngaji, mau ngaji. Mau ngaji aja dihitung pahalanya, apalagi lagi ngaji. Nah, itu banyak, mau ngaji dikasih pahala walau guru nggak ada. Misalnya seperti tadi saya nggak hadir misalnya,
Ibu-ibu udah nunggu saya di sini. Itu udah dikasih pahala. Lagi ngaji kasih pahala, pulang ngaji pun kasih pahala. Insyaallah lah di lain waktu kita cerita tentang itu. Tapi kita berfokuslah dulu ibu-ibu, sebagaimana judul yang sudah diberikan kepada saya ini. Apa judul kita hari ini? Menggapai rumah tangga yang sakinah. Ini judul ini seharusnya ada bapak-bapak juga biar sekaligus biar sekaligus jalan ya. Kecuali judulnya menggapai rumah tangga yang sakinah bagi perempuan. Itu baru khusus ya. Tapi tidak masalah, kita ambil aja, kita jelaskan. Sebagaimana ya, insya Allah yang ilmu yang saya punya akan saya jelaskan. Jadi ibu-ibu sekalian, kita mulai dari sebuah ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas ya wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, kamu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini singkat, padat, sering didengar tapi jarang diamalkan. Itu saya ulang lagi. Ayat ini sering kita dengar ya, tapi jarang kita amalkan. Kadang-kadang jarang diamalkan, tidak tahu ilmunya dan seterusnya. Maka ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ini diciptakan Allah dari kalangan perempuan, kami dari kalangan laki-laki. Ada seorang perempuan dulu datang ke Nabi lapor, Nabi, enak juga jadi orang laki-laki. Itu bahasa kita gitu kan, bahasa kita gitu. Nabi tanya, kok gitu ngomongnya? Iyalah Nabi, gimana enggak? Mereka kalau sholat harus laki-laki imam. Kami mau pintar apapun nggak bisa jadi imam. Gitu ya. Ini saya pakai bahasa kitanya, bahasa hadis nggak begitu. Terus ya enaklah mereka ya Rasulullah. Mereka Allah kasih pahala syahid. Ya, laki-laki perang Nabi enak. Sebenarnya saya datang ke sini mau ikut perang juga Nabi, kasih izin bentar. Kasih izin saya mau perang juga. Nggak bisa kata Nabi, kamu perempuan. Perang itu hanya khusus laki-laki. Berarti Allah nak adil. Allah nak adil, pilih-pilih pahala. Lalu apa kata Rasulullah? Jihad kalian perempuan itu bukan seperti laki-laki yang asah pedang, ayunkan pedang, turun ke lapangan, bunuh musuh. Ada yang sama seperti itu, kata Nabi, untuk kalian perempuan, kata Rasulullah. Di mana Nabi? Kami mau di rumah, kata Nabi. Di rumah deh. Maksudnya apa di rumah? Di rumah itu kalau kita faham cara mendidik anak, cara mendidik keluarga, kemudian kehadiran kita menjadi simbol kecintaan keluarga, itu juga bagian dari jihad, kata Nabi. Oh begitu. Ulanglah perempuan ini, dia berjihadlah untuk mendidik anaknya. Nah, kadang-kadang muncul pertanyaan. Sebenarnya orang tanya, Tengku, jadi yang memperjuangkan Islam itu kayaknya banyak laki-laki, Tengku ya. Islam ini kan berkembang ibu-ibu ya. Dari mulai Rasulullah nak ada lagi kan berkembang Islam itu. Dan dominannya yang mengembangkan Islam itu, kesuksesan hadirnya Islam itu berkat kaum laki-laki, kan begitu gambaran sejarahnya. Sehingga muncullah nanti ada satu pemahaman, ada di Indonesia itu, pemahaman sedikit liberal. Oh kalau begitu tidak boleh kita, perempuan harus bangun, harus kita samai laki-laki. Apa nama istilahnya itu? Begitu. Ya kan? Jadi dibuat pemahaman begitu, seolah kita harus sama sepertinya, seperti laki-laki. Ya, mereka lupa bahwa sesungguhnya kaum perempuan juga sejak dulu sangat berperan dalam kemajuan Islam. Coba ibu-ibu ya dengarkan baik-baik.
andai nak ada perempuan, tentu nak ada para nabi, ya kan? Ya, kalau nak ada perempuan nggak ada nabi, kecuali Nabi Adam. Nabi Adam ada ayahnya, nggak ada kan? Nah ada. Coba kita mau jelaskan sedikit. Ibu-ibu tahu kan Asiyah binti Mazhun? Pernah dengar? Ya, pernah dengar itu nama itu? Buat nama anak bagus. Asiyah binti Mazhun namanya. Bukan Aisyah. Aisyah itu istri Nabi. Ini Asiyah, orang hidup sebelum Nabi. Asiyah binti Mazhun. Siapa itu? Cocok tuh buat nama anak tuh. Kalau ada anak, ada cucu boleh. Siapa memang dia, Tengku? Dia itu istrinya Walid bin Mus'ab. Ya, siapa lagi lah itu, Tengku? Kami nggak tahu. Walid bin Mus'ab itu siapa? Walid bin Mus'ab, ibu-ibu nggak tahu memang namanya, tapi ibu-ibu pasti tahu apa yang telah dia perbuat di dunia ini. Yang buat piramida itulah dia. Yang buat piramida di Mesir. Siapa namanya? Walid bin Mus'ab. Siapa yang buat piramida itu? Yang buat Sphinx, ya piramida. Siapa Bu yang buat piramida, Bu? Kita sekarang bukan ngaji ini, diskusi aja. Ibu-ibu jawab aja walaupun salah, enggak masalah itu. Walaupun salah jawab aja. Kita kalau ke Mesir, lihat piramida itu kan identik dengan seseorang ya. Iya kan? Yaitu Firaun kan? Iya kan? Firaun itu kan nama yang dicantumkan Allah dalam Quran. Nama aslinya dalam kitab tafsir Walid bin Mus'ab. Nama aslinya itu Walid bin Mus'ab. Nanti jangan samakan Walid-Walid yang ini dengan Walid yang lain. Bahaya itu. Oh, Tengku, guru saya di sana ada juga Walid, Tengku, apa dia Firaun juga. Nah, istrinya siapa? Asiyah binti Mazhun. Dah. Memangnya apa hubungan dia dengan Islam, Tengku? Nah, ini kita mau cerita. Kita mau belajar bagaimana perannya perempuan-perempuan dulu dalam menggapai judul yang kita hari ini yang kita bahas, yaitu menggapai yang namanya sakinah, ya kan? Jadi kan suatu hari Asiyah binti Mazhun itu istri Firaun. Udah tahu kan nama asli Firaun? Walid bin Mus'ab namanya. Tengku Habibie tahu dari mana? Saya baca tafsir. Ada tafsir namanya tafsir Sawi. Itu yang tulis itu seorang ahli hadis di Mesir. Gurunya itu orang ahli paling ahli di Mesir bilang hadis. Namanya Syekh Dardil. Ya, sudah ya. Jadi suatu hari istri Firaun kan mandi di sungai itu sama ajudan-ajudannya. Lewatlah itu bayi ya, yang kita dengar cerita-cerita kan lewat bayi itu. Nah, dalam tafsir ini yang jarang kita dengar. Dalam tafsir itu bayi itu tersangkut di dekat pohon. Di sungai itu ada pohon, Ibu. Pohon yang tumbuh antara dataran dengan sungai. Tertempellah di situ, nyangkut di situ. Yang kita dengar cerita hari ini kan lewat aja bayinya. Tapi dalam tafsir nggak gitu, dia tersangkut. Lalu kagetlah istri Firaun. Musa katanya. Musa itu artinya ada anak kecil tersangkut di pohon. Itu bahasa Firaun dulu. Bahasa orang Firaun dulu lah. Musa itu nama Nabi Musa. Tapi kalau ditelusuri, mu itu dan sa itu artinya ada anak bayi tersangkut di pohon. Karena sayang, dia ambil, dia didik, dan seterusnya. Kita tak bahas panjang lebar. Sehingga dia saat itulah meyakini bahwa Tuhan dirinya sama seperti Tuhan Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Alhasil apa ibu sekalian, akhirnya dia dihukum mati oleh suaminya sendiri. Kita mengambil contoh dari keteguhan hati seorang istri Fir'aun, pejabat tinggi yang sangat zalim. Kalau bahasa sekarang, pejabat tinggi yang zalim, tapi istrinya beriman. Apa yang membuat dia sakinah? Sakinah itu dia hidup bahagia. Sebab dia berpegang teguh kepada ajaran Allah melalui lisan Nabi Musa. Itu satu dulu poinnya. Jadi ibu kalau mau tanya sama saya, Tungku gimana sih kami ini, istri-istri ini, kami udah jadi istri orang, biar hidup sakinah mawaddah. Nah ada lain ibu-ibu sekalian. Jalan keluarnya satu saja. Kembali kepada Allah dan Rasulullah. Ada lain. Belajar lagi. Nanti di ujung saya mau jelaskan. Gimana cara kembali kepada Allah Rasulullah nanti. Insya Allah di ujung. Cepat. Insya Allah ada waktu. Kita habis jam 11 ibu ya. 1 jam. Sudah ibu-ibu. Saya mau tanya, kalau andainya Asiyah binti Mazunah ada nggak Nabi Musa? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti jasa beliau itu yang mengakibatkan nanti peran Nabi Musa menyebarkan agama Allah ke seluruh kota Mesir. Andai nggak ada Asiyah, Nabi Musa nggak ada. Andai nggak ada ibunya Nabi Musa pun nggak ada. Nah, ini adalah gambaran. Ketika nanti orang tanya, enak juga jadi laki-laki. Mereka bisa ini, bisa itu. Kami pingin juga lah. Kenapa kami selalu di rumah, ini macam. Sudah diatur oleh Allah, tapi pahalanya sama. Sudah ya? Sudah. Kemudian banyak itu, tokoh-tokoh perempuan. Yang andai ada orang ini, tentu para nabi akan ada. Seperti emaknya Nabi Isa. Nah, kita itu jauh penjelasannya. Di masa Rasulullah sendiri banyak pejuang-pejuang perempuan yang hidup sakinah. Saya mengambil satu saja contoh. Banyak perempuan-perempuan seperti Khawlah binti Sa'labah. Itu salah seorang perempuan yang menyebabkan turunnya ayat surat Mujadalah ayat 1 sampai 4 tentang zihar. Nanti kita nggak bahas di situ. Tapi ada yang kisah heroik. Yang saya kalau ceramah selalu saya sampaikan kisah ini. Seorang perempuan, kakak kandung Aisyah dari mak yang lain. Aisyah itu kan ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar ini istrinya ada 2. Istri yang tua, istri yang muda. Istri yang tua lahir anak. Inilah kakaknya Aisyah. Aisyah dari istri yang lain yang sudah beriman. Nah, siapa namanya itu? Namanya Asma binti Abu Bakar. Nah, kita mau ngambil ilmu sakinah dari beliau. Apa yang membuat beliau itu hidup bahagia, sakinah? Apa yang membuat beliau begitu? Ayo kita mau cerita. Beliau itu, suaminya itu Mu'adz bin Jabal. Suami beliau itu, sahabat Nabi yang termasuk orang yang dijamin masuk surga. Jadi suatu malam dapat kabar Abu Bakar mau pergi sama Nabi karena sudah diancam. Di Mekah Nabi diintimidasi ibu-ibu. Nabi kita waktu di Mekah itu difitnah, dilempari batu, entah bagaimana udah. Sayang Nabi kita waktu itu. Andai Nabi kita masih hidup sekarang, sedih kita lihatnya. Itu Rasulullah, pemimpin umat muslim seluruh dunia. Sehingga dapat kabar Nabi harus pergi ke Madinah hijrah. Karena di situ Nabi nak aman hidup. Nabi cari teman yang paling cocok adalah Abu Bakar. Jadi ibu unik. Sahabat-sahabat Nabi ini unik. Nabi kalau sedang cerita ekonomi itu ada Utsman. Nabi kalau cerita ekonomi ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Nabi kalau sedang cerita tentang perang ada Khalid bin Walid. Siapa lagi itu? Yang ahli perang, siasah perang, Umar bin Khattab. Tapi ada satu sahabat yang sangat spesial bagi Nabi. Dari dulu, dari sebelum ada Islam, itu spesial. Tempat curhat Nabi. Umurnya hampir setara, hampir sama. Namanya Abu Bakar.
Bakar. Nah, anaknya Asma binti Abu Bakar suatu malam dapat kabar Nabi pergi dengan ayahnya. Abu Bakar datang. Kata Abu Bakar, Asma, ayah pergi dulu. Ini ada duit, kata Abu Bakar. Ya. Asma, ini duit, jangan dipakai dulu. Gali itu tanah itu, ayah udah tanamkan uang di bawah lantai ini. Nanti kalau perlu ambil di sini. Siap ayah, kata Asma. Nah, setelah pergi Abu Bakar, pergi itu hijrah. Karena Nabi mengalami intimidasi yang begitu keras. Pergilah Rasulullah. Malam itu. Di situ mulai khawatir Asma. Gimana nanti Nabi saya, gimana ayah saya nanti tengah jalan, apakah dibunuh? Gimana nanti cari makan di mana? Beliau sedih lah. Cari makan kemana dalam perjalanan jauh, malam lagi. Itu dalam hati itu. Saat sudah pergi, kakeknya datang. Kakek, berarti ayah tuannya Abu Bakar. Ketuk pintu. Asma, buka. Ada apa kakek? Abu Bakar dah pergi ya? Udah. Ada kasih duit? Ada. Oh ya udah, kalau ada kasih duit dah cukup. kakek Asma. Dah ada cukup, ngapa? Berapa dikasih? 1.000 dinar. Kalau dihitung rupiah sekarang berapa itu? 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar itu kan koin sebesar ini, Bu ya. Sebesar ini koin itu. Kalau dihitung, ya ini kisaran kasar aja lah. Adalah sekitar 200 juta. Dan Abu Bakar bukan orang kaya dia. Tapi kalau untuk keluarganya, wah habis-habisan dia. Dikasih duit banyak-banyak. Sudah ya. Kita mau cerita heroik di sini. Ketika pergilah Abu Bakar dan Rasulullah, di situ rasa kekhawatiran beliau muncul, sehingga beliau khawatir ada isu juga yang muncul, Nabi sudah dikejar oleh kafir Quraisy belakang, udah ada isu mau dikejar, sehingga nanti kan ibu-ibu tahu cerita yang Nabi dalam gua itu, ya yang ada laba-laba bu ya. Ya, ibu-ibu kalau mau umrah, coba pergi ke situ sekali. Naik ke atas gunung tuh. Ya, nak jauh lah. Jam 7 pagi naik, sampai jam 3 sore. Naik gunung. Pernah naik gunung tuh? Ya, orang dulu panjang-panjang, Ibu. Orang dulu, ya setinggi-tinggi AC itulah. Berapa meter? Ya, ibu-ibu percaya nggak saya bilang begitu? Kalau nggak percaya, jangankan lihat orang di masa Nabi dulu, coba pergi ke museum Aceh boleh, atau di apa itu ada rumah manuskrip. Coba lihat orang pedang orang dulu, ini panjang dari sini sampai situ. Kalau panjang segitu pedangnya, orangnya sepanjang apa? Saya yang pendek 170, saya angkat itu nggak bisa, nggak bisa itu. Angkat aja nggak bisa, gimana mau mengayunkannya tuh? Ya. Nah, jadi Asma ambil inisiatif. Kebetulan Asma sedang hamil 6 bulan. 6 bulan kalau versi kita nggak boleh lagi kemana-mana kan? Tunggu 7, 8, 9 normalnya. Tapi karena beliau khawatir isu sudah sampai, dikejarlah Rasulullah oleh orang kafir Quraisy. Beliau ke dapur ibu-ibu masak. Asma dia siapkan masak, roti, kuah, kalau bahasa kita rantang. Dia bawa rantang itu, karena khawatir ayahnya ada apa-apa, Rasulnya ada apa-apa, dia bawa itu. Bawa dengan rantang itu dalam keadaan hamil dari Mekah ke Gua Sur. Gua Sur itu kan jauh. Jauh gitu. Kalau dari kita kantor ini, kemana lah jauhnya itu? Ya bisa dikatakan kalau mau ke Loknga itu sampailah ke Ajun lewat sekitar. Ajun jalan kaki. Kayaknya jauh lagi, lewat Ajun lagi sana. Nah, Braden Nusa, pernah tahu dan Nusa? Ke situlah. Jalan kaki dari sini ke Nusa. Keadaan panas, kondisi lagi hamil. Kisah beliau tuh heroik sekali.
Jadi beliau bawa rantang di tengah jalan karena beliau sedang hamil, dia jaga itu rantangnya jangan sampai jatuh, dia jaga kehamilannya, maka dia kan ada tali. Orang dulu itu ibu kalau sedang hamil dia diikat di bawah perutnya, kan gitu ya. Mungkin orang kita nenek kita dulu gitu ya, diikat di bawah perutnya itu ada tali khusus. Putuslah rantang talinya, duduk beliau bingung, ini gimana lagi saya bawa makanan, tali dah putus. Duduklah merenung beliau, gimana cara saya bawa makanan. Teringat beliau ada tali di bawah perut. Dia ambillah tali itu, dia potong dua, talinya diikat lagi di bawah perut, satu lagi dia ikat rantang. Dia bawa, dia tanya ke orang-orang, ada lihat ayah saya enggak? Siapa ayah kamu? Abu Bakar. Oh, ada dua orang ya. Iya, arah ke sana, pergi dia. Sampai saya tanya lagi, ada lihat ayah saya? Siapa ayah kamu? Abu Bakar. Iya, saya kenal Abu Bakar. Karena orang dulu Mekah itu viral, terkenal di Mekah. Oh, ke sana naik gunung. Waktu dengar naik gunung, mikir beliau, ini gimana cara naik gunung? Saya tadi hamil. Hendak dia pikir gimana dirinya, dia naiklah terus dari bawah gunung itu dalam keadaan hamil, bawa rantang, kemudian keadaan panas, sampai ke atas. Hanya mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan ayahnya. Nah ada orang seperti itu, seperti beliau sekarang di dunia ini ya. Jadi kan Nabi senang, terkejut, Asma dari mana? Saya dari rumah, ngapain ke sini gitu? Saya antarkan makanan, saya khawatir Rasulullah, saya khawatir untuk engkau ya Rasulullah dan untuk ayah saya. Makanlah ini gitu. Senang sekali Nabi berdoa. Karena Nabi senang, Nabi berdoa. Berdoa dengan isi doanya, mudah-mudahan anak yang ada dalam kandunganmu itu jadi orang besar. Wah, kalau udah Nabi berdoa, apa yang tidak dikabulkan kan gue? Kita yang berdoa yang nggak dikabulkan ya Allah. Minta mobil Innova, mobil bak dikasih. Ya kan? Nanti kita cerita, kalau ada waktu, kita cerita anaknya itu jadi orang luar biasa nanti. Sudah kan? Karena beliau sudah naik atas gunung, Nabi kasih gelar. Nabi kasih Dzatun Niqhatain. Seorang perempuan yang memiliki dua ikat pinggang. Karena curhat Asma. Jadi tadi Nabi saya dari sana terputus, saya pikir gimana caranya? Saya ambil tali, saya potong dua, saya bawa ke sini. Maka Nabi keluarkan gelar Dzatun Niqhatain. Seorang perempuan yang punya dua ikat pinggang. Luar biasa kisah Asma. Pertanyaannya, kok bisa orang seperti itu? Dan kok bisa orang yang seperti itu pun dapat doa spesial dari Nabi? Kita kan mau juga begitu kan? Cuman bagaimana mau dapat doa spesial Nabi? Kita saja nggak menspesialkan diri. Ya spesialkan diri dalam agama. Jawabannya satu saja. Asma tidak pernah lupa terhadap Allah, terhadap Rasulullah dan ajarannya. Maka kemana-mana beliau bawa itu dalam hati. Sehingga hati beliau itu yang sudah terisi dengan itu, maka terhiasi tubuhnya, akhlaknya, kan? Gitu ya? Akhlaknya, tubuhnya, pikirannya. Alhasil barulah dapat doa spesial dari Nabi. Kita bisa nggak begitu? Bisa. Bukan bisa itu Tengku, kami mau tanya, bisa nggak dapat spesial doa dari Nabi? Nabi kan nggak ada lagi. Nah, bisa nggak? Kira-kira ini Nabi ini nggak ada lagi nih. Udah jauh Nabi udah wafat 1400 tahun yang lalu. Kira-kira Nabi yang udah wafat itu, kita berbuat hal yang baik untuk beliau, untuk agama beliau. Ada nggak doa dari Nabi? Ada. Kok ada Tengku? Kan Nabi nggak ada lagi. Nanti di hari kiamat, di situ Nabi hadir. Nabi tanya, kamu siapa nama? Saya Halimah Rasulullah misalnya. Oh, dari mana? Dari Aceh Nabi. Dulu kerja di mana? Banyak Nabi, ada juga di kantor perhubungan misalnya. Oh ya. Saya terima kabar kamu dapat syafaat dari saya. Karena syafaat Nabi itu nanti Nabi kasih ini untuk kamu, karena amal kamu dulu begini, ini sedikit, ini sedikit.
Nanti ibu-ibu, waktu kita menghadap Allah, semua layar dibuka oleh Allah. Apa yang sudah kita berbuat di dunia. Innallah yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Kata Allah dalam Quran, sesungguhnya Allah di hari kiamat nanti dibuka terperinci. Kamu saya kasih duit, kemana bawa duit? Nggak ada ya Allah, jajan aja. Dari mana duitnya? Orang kasih. Orang itu dari mana? Habis tanya sama Allah. Jangankan duit 2 miliar, satu cangkul aja di rumah ditanya sama Allah. Cangkul. Cangkul aja ditanya, apalagi duit 2T, 2 miliar. Tanya sama Allah nanti. Tapi kalau duit itu kita jawab mudah, sudah saya sedekahkan ya Allah untuk Islam. Kata Allah, silahkan. Masuk surga. Nah, ada model orang. Coba saya mau cerita sedikit. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ini bahasa Nabi. Kata Nabi, nanti di hari kiamat, ada model orang, kata Nabi. Itu dirinya, kata Nabi, dia beramal soleh. Sehingga diizinkan masuk ke surga. Hatta bainahu wa bainaha illa dhira. Ini pintu surga, kata Nabi. Ini Nabi cerita nih. Ini pintu surga. Ini telapak kakinya. Sedikit lagi 1 langkah kaki masuk surga. Kata Nabi, tiba-tiba waktu ingin melangkahkan ke pintu surga, datang kitab menyusul catatan amal. Waktu dilihat, la ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Dilihat masih ada tersisa sedikit amaliyah neraka. Mungkin dulu pernah hina orang, sehingga sakit hati. Waktu kita hina itu, kita tanya, kamu sakit nggak? Enggak, padahal sakit dia. Nah, itu tersimpan nanti. Terus kalau udah begitu gimana? Kata Nabi, fayadkhuluha, masuklah neraka dulu. Masuk neraka lah kita dulu. Diazab di situ, ditusuk di situ, entah apa-apa, ada kejadian di dalam neraka. Ya, Nabi pernah masuk neraka. Sahabat tanya Nabi, waktu engkau masuk neraka apa kejadian? Kata Nabi, saya tidak pernah lihat begitu. Ada model orang kata Nabi, terbang, besi pun terbang. Masuk ke perut, masuk ke sini, besi neraka itu. Sudah ya? Maka oleh karena itu, setelah hisab terjadi, barulah datang Rasulullah memberi syafaat. Sudah. Maka di kajian yang singkat ini, saya berikan mau'izah untuk saya juga, untuk ibu-ibu juga. Suatu saat kita semua akan berangkat, tapi jangan telat. Jangan nanti sudah malaikat datang, baru terasa mau nggak bisa lagi. Maka ibu-ibu di rumah sangat besar, memiliki peran terbaik dalam mendidik keluarga dan anak. Sakinahnya ibu-ibu di situ. Sakinahnya kami laki-laki keluar cari rezeki, keringat keluar, bawa pulang rezeki. Gitu ya. Nah, maka anak-anak adalah murid pertama ibu-ibu. Ibu-ibu adalah guru pertama bagi setiap anak-anak yang ada di dunia. Minimal bisa jawablah ketika anak-anak tanya. Ada anak-anak tanya sama saya, Dengku Allah itu di mana? Dengku saya mau jumpa sekali itu. Kalau anak-anak ibu tanya begitu gimana jawabannya itu? Allah itu di mana ya? Kak, saya mau jumpa sekali aja, mau lihat Allah di mana. Kalau ibu nggak bisa jawab, habis. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Nah, kamu itulah ilmu sebanyak mungkin. Insya Allah ilmu itu yang akan membimbing kita jalan menuju surga. Baik, tadi pesan dari Tengku tadi. Tengku siapa itu? Saya kenal wajahnya, kenal namanya. Rahmat. Tengku Rahmat. Saya tanya, Tengku Rahmat berapa jam ngaji? 1 jam aja dulu. Ada jawab, ada, saya bilang. Dia bilang. Berarti kalau adalah 10 menit kita waktu lagi kan? 1 jam aja ngaji kan ada cukup. Sudah. Ada pertanyaan ibu terkait judul kita hari ini, tema kita hari ini, kajian kita hari ini. Kalau nggak ada, wallahu alam terus. Ada? Coba tanya. Di online ada? Cobalah di online. Baik. Ada ibu-ibu?
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup terus ya. Ada di online? Nggak ada. Baik, waktu kita ada 5 menit lagi. Saya buat kesimpulan. Kita bekerja sama Ibu dalam memperbaiki, memajukan agama Allah ini. Ibu-ibu perannya sangat banyak di rumah. Kalau kami perannya di luar. Maka mari kita sama-sama ibu-ibu yang udah ada suami, bangunlah keluarga dengan baik dengan cara kembali lagi kepada Allah dan Rasulullah. Kalau bisa Ibu, kalau bisa. Kalau masih ada anak, wajib suruh sholat. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Nabi suruh pukul kalau nggak sholat. Kata Nabi, فَإِذَا بَلَغَ 10 سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ. Kalau kamu lihat anak kamu 10 tahun nggak sholat, pukul aja. Itu Nabi suruh pukul. Cuman masalah pukul itu yang kita bahas sedikit. Jangan pukul di muka. Macam nenek kita dulu, mama kita dulu. Dia ambil rotan mama kita, dipukul di kaki, di badan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena sholat itu kan tiang. Kalau tiang runtuh, kita runtuh. Ibu-ibu alhamdulillah rajin sholat. Tiang sedang terbangun. Cuman karena ada anak kita yang tidak sholat, tiang itu bolong ya. Kalau udah bolong, runtuh. Ibu-ibu paham nggak bahasa Nabi ini? Bahasa Nabi ini. Bahwa sholat itu seperti tiang. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Saya tuh ibu, banyak saya temui kasus di Aceh ini. Karena saya udah 5 tahun saya menjelajah di Aceh itu, dakwah kajian sampai ke Pulau Aceh sana, ke Sabang, semuanya lah. Banyak orang laporkan ke kami masalah anak. Baru-baru ini ada orang nangis-nangis, ibu-ibu nangis-nangis, masuk Masjid Raya, cari kami. Saya wakil Imam Cik di Masjid Raya. Setelah Bu Paya Pasi jadi dilantik, kami wakilnya. Nangis-nangis ibu itu. Dengku, tolong kami, dengku. Kami tanya, kok kenapa nangis? Tolong kami, anak saya dah dipukul-pukul saya. Anak saya pukul-pukul saya suruh sholat nggak mau. Semuanya nggak mau. Sekarang dia mau minta duit untuk main game entah apa nggak tahu. Sehingga kalau nggak kasih saya dipukul. Coba lihat. Jadi yang seperti itu adalah simbol runtuhnya sudah tiang agama. Yang lebih parah lagi, anak kita jadi tuan kita sendiri, kita jadi budaknya. Itu kata Nabi dalam hadis. Kata Nabi, nanti kalau saya nak ada lagi, kata Rasulullah, antalidal amatu rabbata, kamu akan lihat nanti. Kamu melahirkan anak, kata Nabi, kamu melahirkan anak. Anak itu jadi tuan kamu. Tanda kiamat tak lama lagi. Ada lagi kasus saya temukan di Aceh. Kasus nak dikasih duit, rumah dibakar. Pernah lihat nggak berita itu? Kayaknya berita tahun 3 tahun yang lalu. Rumah dibakar. Nggak, masalahnya minta duit bukan untuk jajan, untuk main game. Main game apa namanya game laki-laki itu. Habis sudah. Yang lebih parahnya lagi, karena di rumah tak pernah dididik agama, jadi pendeta Kristen. Sekarang di Medan ya. Jangan tanya sama saya siapa namanya, saya rahasiakan. Ada orang Aceh sekarang jadi pendeta. Namanya Islam, berjenggot, pakai peci. Ada pendeta. Orang pendeta ada pakai peci enggak ya? Orang pendeta itu kan pakai apa tuh? Topi yang lancip. Ini enggak, dia pakai peci, sorban di sini. Pakai sarung lagi, tapi jadi ini saya mau gambarkan ke ibu-ibu. Ini adalah fenomena yang kami hadapi di masyarakat. Kenapa bisa itu terjadi? Dari kita lah asalnya. Sejak kecil nggak mau kita didik untuk ilmu, suruh sholat nggak mau. Makanya kata Nabi, wajar fa'idha 10 sinina, kalau anak sudah umur 10 tahun, ambil aja itu rotan, pukul dia. Suruh sholat. Ada juga, udah saya bilang begitu, lapor lagi ibu-ibu. Tunggu. Kalau anaknya 10 tahun, enak lah. Ini anak saya udah punya anak, gimana caranya? Kita mau pukul, dia pukul kita.
Gimana cara? Ada nggak lapor? Saya bilang kalau udah begitu jangan pukul lagi, dia udah gede. Saya bilang, doalah aja pada Allah. Ibu-ibu ya, nah, mari sama-sama kalau ibu-ibu ingin sukses hidup di dunia ini, hidup di akhirat, hiduplah seperti kisah-kisah orang terdahulu yang tidak pernah lupa dengan Allah, Rasulullah dan nasihat ulama. Nah, udah itu. Mudah-mudahan hidup kita sakinah. Ya. Perempuan Aceh itu sejak dulu ditakuti oleh Belanda. Orang Belanda itu kan pandai bahasa Aceh. Saya ambil waktu sedikit 2 menit lagi. Orang Aceh itu kan, orang Belanda itu pernah bilang Aceh itu pungo. Bahasa Belandanya apa? Morden. Bahasa Belanda morden. Bahasa Aceh pungo. Orang Aceh cukup tak pungo. Gila. Itu orang Belanda yang bilang gila. Ada alasan kenapa Belanda bilang kita gila. Gimana nggak gila atau Belanda? Tokoh-tokoh Aceh itu perempuan semua yang gagah. Yang perempuan gagah apalagi laki-laki. Dia urut, Belanda urut. Di antaranya Laksamana Hayati. Itu kan perempuan ibu ya. Yang pernah melawan 2 jenderal sekaligus, jenderal Belanda di atas kapalnya, dia sendiri mati di situ. Laki-laki lagi jenderalnya, bukan perempuan. Laksamana Hayati itu kalau dengan Iskandar Muda tua beliau sedikit. Atau Belanda gimana juga nggak gila orang Aceh itu. Cun Nyadin di situ, Cun Mutia di situ, Laksamana Hayati, Ratu Syaifetuddin, Ratu Zakituddin, Ratu Inayat Shah, semua perempuan. Makanya itulah sebabnya Ibu. Ya, tokoh kita perempuan, ya Cun Nyadin dipindahkan ke Sumedang ya. Apa kata Belanda? Kalau kita nggak pisahkan tokoh-tokoh mereka ini, suatu saat anak-anak mereka bangun lagi mempelajari neneknya, bangkit semangat. Maka kita pindahkan. Tengku Umar hampir dipindahkan juga. Tapi karena ajudannya dia buat 7 kubur, isi kubur itu mbak pisang. Mbak pisang. Dan kalau mbak pisang. Jadi kata Belanda, ini kubur Tengku Umar, digali, udah pohon pisang. Oh itu kubur Tengku Umar, digali, udah pohon pisang kan. Sehingga tahun 1970 baru tahu Belanda Tengku Umar kuburnya di daerah apa tuh? Merubo. Merubo apa Mego? Nah, pernah pergi ke Tengku Umar? Nantilah pergi Ibu, tengah hutan ya Ibu. Nyamuknya sebesar-besar ini. Kalau masuk ke hutan, nggak apa-apa, pakai hutan. Ya. Saya mau bilang Ibu kan, hebat perempuan kita dulu ya. Hebat perempuan-perempuan kita dulu. Semuanya lulusan Dayah. Laksamana Hayati itu ngaji di Dayah. Ratu Syaifetuddin juga orang Dayah. Dan seterusnya. Nanti kita ambil khusus tema, kita belajar sejarah perempuan-perempuan Aceh. Baiklah Ibu ya. Ya, udah pas tepat jam 11 pas. Maka jamaah dirahmati Allah, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya udah sampai sini saja. Kenapa mula-mula tanya dulu? Tengku takut salah tengku. Yang ke, nah kamu ini ada bukti. Kakak tu nggak ada ya? Ya sudahlah, sampai sini saja kalau tidak ada. Pun kalau ada nanti adab saya aja setelah kita tutup pengajian. Mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala Muhammad.